1 minggu pun telah berlalu setelah hari wisuda Dika. Setelah hari itu Hana hanya bisa menjadi penguntit Dika kemanapun pria itu pergi. Untung saja penyamarannya tidak pernah membuat Dika curiga. Dari jarak jauh Hana memperhatikan sosok yang kini sedang melakukan salam perpisahan pada teman-teman angkatannya karena esok hari adalah hari Dika berangkat ke luar negeri untuk melakukan koas dan melanjutkan pendidikannya di sana. Bulir-bulir air mata mulai membanjiri pipi Hana saat tangannya sangat ingin menjabat tangan kokoh Dika. Namun sayang harapannya akhirnya melebur begitu saja. Ke-10 jemari Hana bertaut seolah tengah merasakan jika sebelah tangannya adalah tangan kokoh Dika yang dulunya sering menggenggam lembut jemarinya. Sosok itu pun akhirnya menghilang bersamaan dengan Hana menutup kedua matanya dan membiarkan bulir air mata semakin membasahi pipinya. Hana membalikkan tubuhnya. Isakan tangisannya sekuat mungkin ia tahan agar tidak keluar. Hana mengelus dadanya saat membuka mata melihat sosok Amel tengah merentangkan tangan kepadanya. Hana menabrak tubuh Amel lalu memeluknya erat. "Aku oke," ucapnya sambil terisak. Amel menggeleng tak percaya lalu membalas pelukan sahabatnya erat. "Apa kau ingin menemuinya sebagai salam perpisahan? Aku akan menemanimu," tawar Amel. Hana menggeleng. "Aku tidak ingin membuat diriku semakin berat melepaskannya," lirih Hana. Amel menghela nafas panjang. Jujur saja hatinya turut hancur melihat kondisi sahabatnya akhir-akhir ini. "Ayo kita pulang. Tante Rita sejak tadi menghubungiku menanyakan keberadaanmu," tutur Amel. Hana mengangguk. Menghapus air mata yang membasahi pipinya lalu menghela nafas panjang. Kaki jenjangnya mulai melangkah menuju arah parkiran motornya. Hari ini adalah hari terakhir baginya bisa melihat sosok Dika secara langsung sebelum sosok itu hilang dimakan waktu nantinya. "Terima kasih Dika, setidaknya hari ini aku cukup puas menatap wajahmu sebelum wajahmu benar-benar lenyap dari pandanganku." Hana kembali menolehkan wajahnya ke belakang di mana sosok Dika tadinya berdiri. "Aku sangat mencintaimu," batinnya lalu kembali menatap lurus ke depan. Tin, tin. Suara klakson motor yang memekakkan telinga pagi itu membuat Hana yang sedang menangis di kamarnya menghentikan tangisannya. "Siapa itu?" gumam Hana. Menghapus air matanya lalu keluar dari dalam kamarnya. "Amel," ucap Hana begitu terkejut melihat sosok sahabatnya tengah duduk di atas motornya. "Ayo cepat pakai helmmu Hana. Kita lihat kepergian Dika untuk yang terakhir kalinya," ajak Amel. Hana menggelengkan kepalanya. "Aku tidak." "Hana, pergilah." Tepukan lembut di bahunya membuat Hana menolehkan wajah ke belakang di mana sosok mamanya tengah tersenyum kepadanya. Hana kembali menatap pada Amel yang kini mengangguk. "Ayo kita pergi atau kau akan menyesal," tekan Amel. Hana membalikkan tubuhnya lalu berlari ke dalam rumah. Tak lama Hana pun kembali dengan helm yang sudah terpasang di kepalanya. "Mama, Hana pamit." Mencium pipi mamanya lalu naik ke atas motor Amel. Amel pun menunjukkan kemampuannya dalam mengemudi hingga 20 menit kemudian mereka pun telah sampai di bandara. "Ayo Hana." Amel menarik tangan Hana. Kedua sahabat itu nampak berlari menuju pintu utama keberangkatan. Saat sudah sampai langkah mereka dihentikan oleh seorang security yang sedang bertugas menanyakan tiket keberangkatan mereka. Hana dan Amel saling pandang lalu menghela nafas panjang. Amel pun berupaya untuk tetap masuk dengan memohon-mohon pada petugas, sedangkan Hana sibuk mencari sosok Dika di tengah banyaknya orang yang ingin berangkat. Tak lama Hana mendengar pemberitahuan jika pesawat yang akan ditumpangi Dika akan lepas landas. Usahanya sia-sia. Dika pasti saat ini sudah berada di dalam pesawatnya. Hana pun berlari keluar dari pintu keberangkatan yang diikuti oleh Amel. Langkahnya kian lebar menuju halaman yang cukup luas di mana ia dapat melihat pesawat yang akan lepas landas. "Hana." Amel menggenggam tangan Hana guna menguatkan sahabatnya. Tak lama sebuah pesawat yang Hana yakini pesawat yang ditumpangi Dika pun mengudara. Amel." Tubuh Hana bergetar. Pandangannya mulai kabur oleh genangan air mata. Hana menghapus air mata yang membasahi pipinya. "Dika, aku sangat mencintaimu," pekik Hana ke arah pesawat yang mulai lenyap dari pandangannya. "Hana." Amel memeluk erat tubuh rapuh sahabatnya. "Dika, kekasih hatiku. Pujaan hatiku. Pergilah dan kejar impianmu. Semoga kau berhasil mendapatkan apa yang kau inginkan."
Aku sangat mencintaimu. Begitu mencintaimu. Semoga suatu saat nanti Tuhan berkenan mempertemukanku kembali pada dirimu walau harus dalam keadaan kau begitu sangat membenciku. Pergilah kasih, aku sangat mencintaimu, Hana. Jangan tanyakan bagaimana keadaan Hana setelah kepergian cinta pertamanya untuk mengejar impiannya waktu itu. Hancur, itu sudah pasti. Hatinya benar-benar hancur. Kekasih hatinya telah pergi dan entah kapan akan kembali. Kekasih hatinya pergi membawa kebencian untuk dirinya akibat kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Jika ditanya menyesal, Hana tidaklah menyesal. Ia tidak pernah sekalipun menyesali keputusan yang telah ia ambil. Karena menurutnya keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Bagaimana tidak, jika ia tidak berpura-pura menyakiti Dika waktu itu, pastilah Dika masih tetap berada di tempat yang sama dengannya setelah Dika mengetahui masalah besar yang sedang dihadapinya waktu itu. Hari-hari setelah kepergian Dika ia lewati dengan tangisan yang tiada henti. 3 bulan setelah acara wisuda Dika, Hana dan Amel pun akhirnya diwisuda. Hari yang ia harapkan selama ini menjadi hari membahagiakan itu sirna begitu saja setelah kepergian Dika. Namun Hana tak berkecil hati, dengan kehadiran Mama dan kedua sahabatnya cukup menutupi luka di hatinya. Walaupun sakit setelah kepergian kekasih hatinya, namun Hana terus berusaha bangkit dalam keterpurukannya. Ada sosok yang harus ia buat bahagia, siapa lagi jika bukan Mama Rita, Mama yang telah melahirkannya dengan mengorbankan hidup dan matinya. 2 bulan setelah diwisuda, Hana dan Mama Rita pun memutuskan untuk menjual rumah mereka. Rumah yang menjadi saksi tumbuh dan kembangnya seorang gadis cantik bernama Hana. Bukan tanpa alasan Hana menyetujui menjual rumahnya, menurutnya jika ia dan Mama Rita terus tinggal di rumahnya, itu hanya akan membuat Mama Rita terus bersedih karena terus teringat kenangannya bersama papanya. Hana menutup lembaran foto terakhir Dika yang tersimpan rapi di dalam buku hariannya. Kenangannya bersama Dika ia tulis dengan rapi dalam buku hariannya yang kini sudah hampir penuh. Hana meletakkan kembali buku hariannya ke dalam laci meja kerjanya. Pandangan Hana menerawang jauh pada sosok pria yang begitu dicintainya. Siapa lagi pria itu jika bukan Dika? Nama Dika tidak pernah hilang di hati dan benaknya. Pria itu tetap memenangkan hatinya hingga sampai saat ini. 6 tahun sudah setelah kepergian Dika mengejar impiannya di negeri orang. Dan selama itu pula Hana selalu menguatkan hati dan pemikirannya agar tidak mencari tahu bagaimana keadaan pria itu sampai saat ini. Bukannya tidak rindu, hatinya selalu merindu pada pria yang telah melukis kenangan indah di hidupnya selama 3 tahun menempuh pendidikan di jurusan kedokteran. Hana hanya ingin menjaga pemikirannya agar tidak terlalu terbayang pada cintanya itu. Dan Hana juga menjaga hatinya agar tidak terluka saat mengetahui jika nanti cintanya itu pada akhirnya telah memiliki tambatan hati yang baru di luar sana. Hana, kau belum tidur? Suara lembut Mama Rita membuat lamunan Hana buyar. Hana menolehkan wajahnya ke arah pintu di mana kepala mamanya nampak menyembul di sana. Sebentar lagi Hana akan tidur. Kenapa Mama belum tidur? Hana kembali bertanya. Mama baru saja menyelesaikan pekerjaan kantor yang Mama bawa pulang. Mama Rita masuk ke dalam kamar Hana lalu mendekati Hana. Sebaiknya kau segera tidur agar kau tidak terlambat bekerja besok pagi. Tutur Mama Rita sambil mengelus bahu putrinya. Hana mengangguk. Hana akan tidur sebentar lagi. Hana menimpali tangan mamanya dengan tangannya. Mama Rita tersenyum. Baiklah, kalau begitu Mama kembali ke kamar dulu. Pamit Mama Rita yang diangguki oleh Hana. Hana menghela nafas panjang setelah pintu kamarnya kembali tertutup rapat. Ia pun bangkit dari kursi menuju ranjang. Ia sudah harus mengistirahatkan hati dan pemikirannya untuk menyambut esok hari untuk kembali bekerja di rumah sakit yang sudah 3 tahun terakhir ini menjadi tempat dirinya bekerja. Dokter Hana, ada korban kecelakaan tabrak lari. Suara panggilan dari Fitri asistennya membuat Hana yang sedang memeriksa pasiennya yang terkena demam tinggi terhenti. Kenapa kau memanggilku? Di mana Dokter Galang? Tanya Hana merasa bingung. Dokter Galang sedang menangani korban lainnya. Jelas Fitri. Oh astaga. Tunggulah sebentar. Hana pun buru-buru memasukkan peralatan pemeriksaannya lalu berpamitan keluar pada pasiennya. Dokter Hana tunggu dulu. Fitri menangan tangan Hana. Ada apa lagi Fitri? Kau tidak sadar jika ada pasien yang harus aku tangani? Bukan begitu dokter. Tapi korbannya banyak berlumuran darah. Terang Fitri. Hana menghela nafas panjang. Tak apa.
Ini sudah menjadi kewajibanku. Aku sudah biasa melewatinya. Balas Hana yang mengerti maksud ucapan Fitri. Hana pun kemudian berlari ke arah ruangan IGD untuk segera menangani korban tabrak lari. Hana nampak berjalan sempoyongan memegang kepalanya yang terasa sangat pusing setelah selesai menangani pasiennya yang berlumuran darah akibat kecelakaan. Padahal sudah hampir 5 tahun aku bekerja di rumah sakit ini dari koas sampai saat ini. Namun kenapa kepalaku masih pusing setiap menangani pasien seperti tadi? Hana memijit kepalanya yang terasa pusing. Apa dokter baik-baik saja? Seorang perawat wanita yang mengikuti jalan Hana nampak cemas. Aku baik-baik saja, Fitri. Hanya sedikit pusing dan mual. Kau tahu bukan aku selalu seperti ini? Ujar Hana dengan nada lemah. Sebaiknya dokter istirahatlah lebih dulu sampai rasa pusing dokter sedikit berkurang. Saran Fitri. Tidak. Aku harus memeriksa kembali pasienku yang tadi. Hana bersikeras karena sebelum menangani korban kecelakaan tabrak lari itu, ia belum selesai memeriksa keadaan pasiennya yang sedang dirawat akibat demam tinggi. Dokter. Dokter Hana. Perawat itu berusaha mengejar dokter Hana yang terus berjalan. Brooke. Au. Dokter Hana memegang keningnya yang terasa sakit akibat menabrak dada bidang seseorang. Sakit sekali. Lirih dokter Hana mengelus keningnya. Kenapa kau menghalangi jalanku? Rutuk dokter Hana tanpa melihat lawan bicaranya. Tangannya sibuk mengusap-usap keningnya yang terasa sakit. Dokter Hana. Lirih Fitri merasa takut melihat siapakah orang yang ditabrak Hana. Saya sudah berjalan dengan benar. Kau saja yang tidak bisa berjalan dengan baik. Balas seorang pria dengan nada dinginnya. Saya heran kenapa di rumah sakit seperti ini bisa-bisanya mempekerjakan seorang dokter ceroboh seperti dirimu. Ketus pria itu. Wajahnya nampak dingin dan datar. Dek. Jantung dokter Hana tiba-tiba berdetak dengan kencang saat mendengar suara yang tidak asing di indera pendengarannya. Suara itu. Suara yang sudah lama tak terdengar oleh telinganya sejak kejadian 6 tahun yang lalu. Dokter Hana mendongak untuk memastikan jika pendengarannya tidak salah. Dek. Dokter Hana mematung di tempatnya saat dapat melihat dengan jelas siapa pemilik suara yang sangat dirindukannya itu. Dika. Lirih dokter Hana dengan wajah terkejut. Hana. Dokter Dika tak kalah terkejut melihat wanita yang meninggalkannya begitu saja demi kekasihnya yang baru 6 tahun yang lalu. Dokter Hana. Apa kau tidak apa-apa? Perawat wanita itu angkat bicara karena dokter Hana hanya diam mematung di tempatnya. Aku tidak apa-apa. Dokter Hana melepas dengan pelan tangan asistennya dari bahunya. Dokter Dika. Suara seorang wanita terdengar mengalun di belakangnya membuat Dika tersadar dari keterkejutannya. Kiara. Dika berbalik dan melihat Kiara, istri dari sahabatnya yang berdiri di belakangnya. Apa kau ada urusan dengan dokter ini? Tanya Kiara menampilkan senyuman manisnya pada dokter cantik di depannya. Tidak. Apa kau sudah mengambil ponselmu yang tertinggal di mobil? Kiara mengangguk. Ini. Menunjukkan ponselnya. Ya sudah. Ayo. Dika pun berlalu dari hadapan dokter Hana dengan wajah dinginnya. Kiara melihat ke arah dokter Hana yang menampilkan wajah sendunya. Apa dokter baik-baik saja? Tanya Kiara saat Dika sudah berjalan jauh di depannya. Dokter Hana tersentak. Saya baik-baik saja, Nona. Menampilkan senyum yang tak kalah manis. Kiara tersenyum. Baiklah. Kalau begitu saya permisi. Kiara pun segera berlalu dari hadapan dokter Hana setelah mendapatkan anggukan kepala dari wanita itu. Apa wanita itu kekasih Dika? Batin Hana sendu. Dokter. Tepukan lembut di lengannya membuat Hana tersadar. Apa dokter tidak jadi memeriksa pasien? Iya. Kau ini membuatku melupakan niatku. Gerutu Hana meninggalkan asistennya. Aku. Perawat itu menunjuk wajahnya. Kemudian ia menggeleng merasa dokter Hana sedang tidak baik-baik saja. Setelah memeriksa pasiennya, Hana kembali ke dalam ruangannya dengan langkah lesu. Wajahnya yang ceria lenyap begitu saja setelah melihat kekasih hatinya telah kembali. Perasaan senang dan sedih menjadi satu di dalam dadanya. Senang karena dapat kembali melihat wajah Dika kembali dan sedih karena jika tebakannya benar, wanita yang bersama Dika tadi adalah kekasih baru Dika. Tuhan, kenapa aku belum bisa merelakan Dika pergi dari hatiku?
Hana menjatuhkan wajahnya di atas meja. Genangan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Harusnya aku telah merelakannya setelah aku memutuskan untuk menyakiti hatinya. Bulir-bulir air mata mulai berjatuhan membasahi meja kerja Hana. Banyaknya pertanyaan kini menjadi satu berkumpul di benak Hana. Dika, bagaimana bisa pria itu berada di rumah sakit yang sama dengannya? Dari yang Hana lihat sepertinya Dika juga bekerja di rumah sakit yang sama melihat pin yang Dika pakai di jas dokternya. Setelah 6 tahun berlalu, akhirnya Tuhan memperkenankan mereka bertemu kembali dalam profesi yang sama. Hana benar-benar dibuat terkejut dengan pertemuan mereka setelah lama berpisah. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipi Hana ketika mengingat bagaimana tatapan Dika padanya. Hana sadar arti dari tatapan Dika. Tatapan keterkejutan dan kebencian menjadi satu di benak pria itu dan Hana tak bisa memberi pembelaan apa-apa karena ia pantas mendapatkannya. Tidak banyak yang berubah dari pria yang masih dicintainya itu. Wajahnya masih tetap tampan seperti yang Hana lihat dari beberapa tahun yang lalu. Tubuhnya yang tinggi kini sudah nampak berisi dan berotot. Hana dapat menebak jika Dika dapat merawat tubuhnya dengan baik selama ia tinggal di negeri orang. Dan tidak pernah Hana lupakan, wajah Dika masih tetap dingin dan datar seperti awal mereka bertemu. Namun satu hal yang nampak jelas berbeda, tatapan kebencian padanya. Hana menegakkan tubuhnya. Pandangannya nampak kosong membayangkan perpisahan mereka 6 tahun yang lalu. Kau pantas membenciku. Guman Hana di dalam tangisannya. Jika ada yang mengatakan Hana begitu bodoh melepaskan bentuk terindah yang Tuhan berikan padanya, itu memang benar, dan Hana tak memberi pembelaan dalam bentuk apapun itu. Namun mereka perlu tahu, Hana melakukan itu semua bukan tanpa alasan. Begitu banyak pertimbangan yang ia pikirkan hingga keputusan meninggalkan dan menyakiti Dika adalah keputusan terbaik yang ia ambil. Beberapa lembar tisu Hana tarik dari tempatnya lalu menghapus air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu yang ia ambil. Hana menatap jam menggantung di dinding ruangannya. Sudah waktunya ia pulang ke rumahnya. Hari ini begitu banyak pekerjaan yang menantinya di rumah. Mulai sore ini ia sudah harus mulai membereskan barang-barangnya yang akan ia bawa pindah ke apartemennya yang baru. Dokter Hana. Kenapa mata Anda sembab? Wajah Fitri nampak cemas melihat Hana keluar dari dalam ruangannya dengan wajah sembab. Hana mengelus dadanya. Kau mengagetkanku, Fitri. Sedang apa kau di depan ruanganku? Tanya Hana. Saya menunggu Anda keluar dari dalam ruangan Anda, Nona. Saya lihat kondisi hati Anda sedang tidak baik-baik saja dan saya ingin memastikannya. Jelas Fitri dengan wajah polosnya. Hana menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Dan kau tidak perlu cemas begitu. Hana menepuk bahu Fitri. Apa Anda yakin, Nona? Saya lihat Anda nampak murung setelah bertemu dengan Dokter Dika tadi. Tanya Fitri tanpa melunturkan raut cemas di wajahnya. Kau ini bicara apa, Fitri? Hana menepuk pundak Fitri. Saya baik-baik saja. Kau jangan berpikiran yang macam-macam apalagi menyangkut pautkan pada dokter tadi. Tekan Hana. Apa Anda ya? Sudahlah. Saya harus segera pulang. Sampai bertemu besok pagi. Menepuk pundak Fitri 2 kali lalu berjalan meninggalkan Fitri yang masih terdiam di tempatnya. Aku yakin jika dokter Hana sedang tidak baik-baik saja. Gumam Fitri. Aku memang sedang tidak baik-baik saja, Fitri. Batin Hana sambil terus melangkah meninggalkan rumah sakit. Helaan nafasnya kian memberat saat bayangan Dika melintas di benaknya. Saat sudah berada di parkiran mobil, Hana memperhatikan satu persatu mobil yang ada di sekitarnya. Sepertinya Dika menggunakan mobil baru. Lirih Hana saat tak mendapatkan satupun mobil yang mirip dengan beberapa mobil miliki Dika saat kuliah dulu. Tak ingin larut dalam pencahariannya, Hana pun memilih masuk ke dalam mobilnya untuk segera pulang ke rumahnya. Hana, kau sudah pulang? Mama Rita melebarkan senyumannya melihat putrinya yang baru saja keluar dari dalam mobilnya. Mama. Hana buru-buru melangkah mendekat pada Mama Rita lalu memeluknya bareng sejenak. Mama juga sudah pulang. Tanya Hana setelah pelukannya terlepas. Ya. Mama sudah pulang 2 jam yang lalu. Balas Mama Rita. Kening Hana mengkerut. Kenapa Mama pulang cepat sekali? Tanya Hana. Ya, setelah menyerahkan surat pengunduran diri Mama ke perusahaan, pihak perusahaan meminta Mama untuk memikirkan keputusan Mama kembali dan menyuruh Mama untuk pulang lebih awal agar dapat berpikir.
Mama Rita mengangkat kedua bahunya lalu tersenyum. Hana dan Mama Rita pun masuk ke dalam rumah. Lalu apa keputusan Mama? Tanya Hana setelah mendaratkan bokongnya di atas sofa. Mama Rita mengelus pundak Hana. Mama akan tetap memilih berhenti. Lagi pula Mama lebih senang bekerja sesuai dengan hobi Mama. Dan hobi Mama adalah berjualan dan membuat kue. Hana mengelus tangan Mama Rita yang ada di pundaknya. Jika itu keputusan Mama, maka Hana akan selalu mendukung Mama. Balas Hana. Mama Rita tersenyum. Maaf jika keputusan Mama akan membuatmu kesepian nantinya. Sesal Mama Rita. Karena tempat Mama Rita berjualan nantinya berada di luar kota dan tentu saja Hana akan berjauhan dengan Mama Rita. Tak masalah. Yang terpenting adalah kebahagiaan Mama. Hana hanya ingin Mama bahagia dengan ikhlas bukan dengan terpaksa. Lagi pula jika Hana tidak bekerja, Hana bisa mengunjungi Mama ke toko roti Mama. Terima kasih telah memprioritaskan Mama di dalam hidupmu, Hana. Tapi Mama minta setelah ini prioritaskanlah kebahagiaanmu sendiri karena saat ini Mama benar-benar sudah bahagia. Mama Rita membawa tubuh Hana ke dalam dekapannya. Hana akan mengusahakannya, Mama. Lirih Hana. Bagaimana aku bisa memprioritaskan kebahagiaanku sedangkan kebahagiaanku itu telah lenyap saat aku memutuskan membuat pria yang menjadi sumber kebahagiaanku membenciku. Batin Hana merasa miris. Mama Hana melerai pelukannya. Kalau begitu istirahatlah lebih dulu. Mama akan mengangsur membereskan barang-barang kita. Tidak, Hana akan membantu Mama beres-beres. Lagi pula Hana sudah cukup istirahat di rumah sakit. Balas Hana berbohong. Apa kau yakin? Tanya Mama Hana. Hana mengangguk mengiyakan. Baiklah. Kalau begitu ayo kita beres-beres agar kau cepat pindah ke apartemen yang baru. Ajak Mama Rita yang diangguki oleh Hana.